Terasa terbakar. Kisah cinta Naira bab 31. Dev terkesiap, kenapa dia tiba-tiba memeluk dan mencium Naira? Ia refleks begitu saja mencium wanita itu. Tapi tidak masalah, ini hanya Ciasteris Uman di puncak kepala bukan di bagian lain. Jadi sopan-sopan saja, pikirnya. Dan Naira pun tidak memprotes sama sekali. Wanita itu hanya diam dan tidak memberontak, justru malah menikmati pelukan Dev yang masih memberi kenyaman tersendiri baginya. Kakak, ulang Naira seusai menjauhkan tubuhnya dari Dev. Dev menganggukkan kepalanya, lalu menjawab, iya. Kau tidak memiliki kakak laki-laki. Dan kedua kakakmu juga tidak pantas kau anggap sebagai saudara. Jadi kau bisa menganggapku sebagai kakak. Tatapan mata mereka saling terkunci hingga tidak ada pembicaraan setelah itu. Berdamai, berteman dan sekarang Dev menyuruhnya untuk menganggapnya sebagai kakak. Iya, itu lebih pantas daripada suami. Kata-kata Naira kali ini membuat telinga Dev seakan tidak nyaman mendengarnya. Tapi tetap tidak menghilangkan status kalau aku suamimu, batin Dev ingin sekali berkata seperti itu. Tetapi suaranya seakan tertahan dan tercekat di rongga dadanya hingga ia hanya menganggukkan kepalanya sebagai pembenaran. Mandilah dan ganti baju, nanti aku akan menyuruh Lily untuk membawakan makanan untukmu. Kita makan malam di sini. Kita kan baru saja makan malam. Yang tadi itu makan siang. Jelas Dev. Aku tadi belum makan siang. Jadi temani aku makan lagi. Aku masih lapar. Naira mendesah, lalu menganggukkan kepalanya dengan terpaksa, kemudian berkata, iya. Naira masuk ke dalam kamar mandi setelah memastikan Dev keluar dari kamarnya. Dev dan Naira terlihat duduk di bawah lantai dekat sofa menikmati makan malam untuk kedua kalinya bersama Dev di dalam kamar setelah Lily menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Ya, meskipun Naira sebenarnya sudah kenyang, tetapi masakan pelayan di rumah ini selalu saja membuat dirinya merasa lapar. Jadi sangat disayangkan jika tidak dimakan. Hanya terdengar suara dentingan sendok garpu yang berbenturan dengan piring yang terbuat dari bahan porselen. Bagaimana dengan tunanganmu, Dev? Apa kau sudah menemukannya? Pertanyaan Naira membela kesunyian di dalam kamar. Aku belum menemukannya. Maaf jika aku lancang. Apa kau tahu alasan dia menghilang seperti ini? Kedua manik mata Dev kini menemui Naira. Ia menggeleng ringan kepalanya sambil berkata, tidak. Aku tidak tahu alasannya. Dia tiba-tiba pergi begitu saja. Menarik, gumam Naira. Apa kau mau aku membantumu untuk mencari tunanganmu, Dev? Dev tertawa sarkasme, melepaskan peralatan makan dari kedua tangannya. Kai saja kesulitan mengetahui keberadaannya, apalagi dirimu. Anak ingusan, tapi tidak ada salahnya mencoba. Aku bisa membantumu untuk mencari tunanganmu, supaya dia segera ketemu. Dev menyatukan kedua telapak tangannya dengan siku yang menumpu di atas meja. Menatap Naira dengan sorot mata yang sulit terbaca. Naira menyembunyikan matanya dari tatapan Dev. Aku salah bicara, ya? Tidak, sahutnya dengan tergesa. Kalau kau mau membantu untuk mencarinya keberadaannya silakan saja. Dagu Naira terangkat sempurna. Matanya kini kembali menemui Dev. Kau mengizinkannya? Dev menggerakkan kedua alisnya sambil berdeham sebagai jawaban. Baiklah, aku akan meminta bantuan Miranda juga. Aku dan dia sangat suka sekali menyelidiki sesuatu seperti ini, katanya dengan penuh semangat. Cepat habiskan makananmu setelah itu beristirahatlah. Tutur Dev. Naira menganggukkan kepalanya dan mulai melanjutkan untuk menghabiskan makanannya yang masih tersisa di atas piring. Dev pun juga melanjutkan makannya. Mulutnya terlihat sibuk mengunyah, namun mata dan pikirannya disibukkan akan Naira. Dia sepertinya memang ingin sekali segera terbebas dari pernikahan ini, gumamnya dalam hati. Seusai makan malam, Dev menyuruh Lily dan seorang pelayan lainnya untuk membersihkan piring kotor yang ada di dalam kamar. Naira tidak langsung tidur. Wanita itu mengambil buku yang sempat dibelikan Dev kapan hari untuk ia baca kembali. Karena sudah beberapa hari ini ia jarang sekali membaca buku. Kau jadi tidur di sini? Tanya Naira kepada Dev yang terlihat baru saja keluar dari kamar mandi. Iya. Tidak boleh? Boleh saja.
Naira tiba-tiba mengangsur tubuhnya ke tepi tempat tidur saat Dev berjalan mendekat ke arahnya. Aku hanya mengambil selimut dan bantal. Oh, aku kira kau akan tidur di sini denganku. Aku tidur di sofa. Kalau tidur bersamamu yang ada nanti kau menggodaku. Sosok Dev yang tadi Naira sempat lihat begitu dewasa, kini kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan. Siapa yang mau menggodamu? Aku sama sekali tidak tertarik. Dev menarik salah satu sudut bibirnya. Kalau kau melihat kemampuanku, kau pasti akan tertarik. Wajah Naira seketika memerah padam. Kemampuan apa? Oh sungguh pikirannya benar-benar terkutuk. Kemampuan. Kemampuan dalam bicara. Kau pikir kemampuan apa? Sahutnya dengan nada ketus. Lalu berjalan mendekat ke arah sofa dan menjatuhkan tubuhnya di sana. Tutup bukumu, cepat tidurlah. Aku masih belum mengantuk. Naira menyahut, namun kali ini ia melanjutkan kembali untuk membaca bukunya. Dev memejamkan mata dari sejak setengah jam yang lalu. Namun, laki-laki itu tidak tidur. Pikirannya sedari tadi disibukkan akan keingintahuannya tentang keberadaan Vania. Ia benar-benar merindukan wanita itu. Tetapi, gadis polos yang terlihat tegar dan galak, yang ternyata menyimpan begitu banyak penderitaan yang selama ini disembunyikan tiba-tiba ikut menyelinap masuk ke dalam lamunannya. Ya, Naira. Gadis itu tidak henti memenuhi isi kepalanya. Bahkan wajah Vania menjadi sangat sulit untuk ia bayangkan hanya karena gadis itu. Dev mendesah. Matanya terbuka seketika. Kenapa dari tadi memikirkan Naira? Gerutunya dalam hati. Dev menoleh ke arah tempat tidur. Naira terlihat tidur tengkurap dengan sebuah buku yang menumpu wajahnya. Dev yang melihatnya langsung beranjak bangun dan berjalan mendekat ke tempat tidur. Buku yang menumpu wajah Naira kini ia ambil perlahan-lahan supaya tidak membangunkan wanita itu. Ia meletakkan buku itu ke tempat semula. Dan sekarang, Dev mengangkat tubuh Naira dan memindahkannya supaya wanita itu tidur dengan posisi yang seharusnya. Lampu kamar sengaja Dev padamkan setelah membalutkan selimut berbulu ke sebagian tubuh Naira. Setelah itu, ia kembali menjatuhkan tubuhnya di atas sofa. Dev, di mana, Lily? Tanya Naira. Wanita itu berjalan mendekati Lily yang kala itu berkutat di dalam dapur untuk membantu pelayan lain menyiapkan sarapan. Tuan Dev sedang berenang, Nona, kata Lily yang sejenak meninggalkan pisau yang ia pegang untuk menemui Naira. Oh, baiklah. Nona Naira tidak pergi kuliah? Tidak, Lily, jawabnya sambil mengulas senyuman lembut di bibirnya yang berwarna merah jambu. Lily, aku pergi ke belakang, ya, aku mau menemui Dev, pamit Naira sambil berlalu setelah Lily menyahutinya. Seorang pelayan yang masih berusia 36 tahun berjalan menghampiri Lily, namun tatapannya masih tak beralih memperhatikan Naira yang berjalan menjauh meninggalkan dapur. Mbak Lily, kenapa Nona Naira tidak sopan sekali dengan Tuan Dev? Iya, Mbak Lily. Saya selalu mendengar kalau Nona Naira tidak pernah berbicara sopan kepada Tuan Dev, timpal pelayan lainnya. Suka-suka Nona Naira bersikap sopan atau tidak kepada suaminya. Tuan Dev saja tidak mempermasalahkannya, kenapa jadi kalian yang bermasalah? Seru Lily. Cepat lanjutkan pekerjaan kalian. Naira berjalan mendekat ke kolam renang yang letaknya ada di belakang rumah. Ia mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Tidak ada tanda-tanda Dev di sana. Namun, air kolam tampak tak tenang dan terlihat mengombak. Menandakan ada seseorang di dalamnya. Dev. Naira meneriaki nama suaminya. Dev seketika muncul ke permukaan air dengan dada bidangnya yang telanjang terlihat mengembang kempis karena napasnya yang terengah-engah. Sambil mengibas rambutnya yang basah hingga percikan air berlari kemana-mana. Ada apa? Maaf mengganggumu. Aku ada keperluan untuk membeli buku yang harganya cukup mahal, ucap Naira dengan ragu. Apa aku boleh memakai uangmu dulu yang ada di kartu debit? Sambil menggigit bibir bawahnya. Antara takut dan malu. Itu yang Naira rasakan saat ini. Dev tak langsung menjawab. Laki-laki itu terlebih dulu naik ke permukaan dan berjalan mendekati Naira. Uang yang ada di dalam kartu debit itu sudah menjadi milikmu. Jadi pakailah sesukamu, katanya diperjelas. Aku akan menggantinya setelah aku memiliki uang.
Kau tidak akan memiliki uang, jadi tidak usah diganti. Kau meremehkanku, seru Naira sambil melotot. Aku bisa bekerja? Ya, tapi untuk saat ini kau masih kuliah, jadi fokuslah dengan pendidikanmu. Jangan fokus untuk hal lain apalagi bekerja. Tuturnya. Naira tidak memiliki bantahan lagi. Kau libur bukan? Tanya Dev. Apa kau hari ini memiliki kegiatan? Iya, aku libur. Aku tidak memiliki kegiatan sama sekali hari ini. Baguslah, kalau begitu temani aku berenang, perintah Dev. Aku tidak bisa berenang. Benarkah? Kau tidak bisa berenang? Tanyanya dengan terkejut. Naira membenarkannya. Aku dari dulu ingin belajar berenang, tetapi... Raut wajah Naira mendadak berubah menjadi sendu, dan Dev tahu penyebabnya. Pasti karena tidak diizinkan kedua kakaknya. Aku akan mengajarimu berenang. Naira mengangkat tegas dagunya. Benarkah? Sahutnya tidak percaya. Kau mau mengajariku berenang? Ya, aku akan mengajarimu berenang. Cepat ganti pakaian renangmu. Tapi aku tidak memiliki pakaian renang. Pakai piyama atau daster tidak bisa ya? Sembarangan saja. Mintalah kepada Lily, dia menyimpan banyak baju renang untuk wanita. Oh, baiklah. Tunggu. Naira dengan tergesa-gesa meninggalkan Dev untuk meminjam baju renang kepada Lily. Dev duduk di kursi jemur sambil menunggu Naira, ia membiarkan terik matahari pagi membakar kulitnya sambil menikmati es jeruk limau yang selalu disediakan oleh Lily untuknya setiap kali dirinya berenang. Dev, ayo. Tak lama setelah itu Naira sudah kembali dan tiba-tiba berdiri di samping Dev. Dev menoleh dan segera beranjak berdiri. Matanya kini menelusuri tubuh Naira yang dibalut kain polyester yang cukup seksi dengan begitu seksama. Baju itu tanpa lengan dan bercelana pendek hingga saat digunakan oleh Naira hanya menutupi sebagian pahanya. Ya, kurang lebih kain itu hanya menutupi 10 cm dari pangkal pahanya. Bahkan ia bisa melihat dengan jelas setiap tonjolan dan lekuk tubuh Naira dari balik balutan kain polyester tersebut. Seakan baju renang itu tidak mampu membendung seluruh tubuh Naira. Dev sungguh benci matanya yang terkutuk. Tubuh Dev mendadak gerah. Tenggorokannya pun terasa gersang padahal cuaca pagi ini tidak sepanas itu. Tapi Naira, wanita yang ada di hadapannya ini yang membuat tubuhnya terasa terbakar. Selanjutnya. Bab 32. Undangan private dinner? Dev, ayo, kenapa kau diam saja? Teguran Naira menyadarkan Dev dari pandangan matanya yang terkutuk. Kau tidak berniat mengajariku berenang? Niat. Ayo. Dev berjalan memunggungi Naira dan menceburkan tubuhnya ke dalam kolam renang seperti seorang perenang yang sudah andal. Ayo kemarilah. Dev menyuruh Naira yang masih berdiri di tempat yang sama untuk segera mengikuti dirinya masuk ke dalam kolam renang. Naira menganggukkan kepalanya dan menceburkan sebagian tubuhnya di tepi kolam renang tersebut. Kedalaman kolam itu nyaris menenggelamkan tubuh Naira hingga mengharuskan wanita itu berjinjit supaya wajahnya tidak tenggelam. Kenapa kolam renangnya dalam sekali? Protes Naira. Kalau mau dangkal kau berenang saja di dalam bak mandi? Sembur Dev. Mendekatlah kemari. Mau apa? Mau ku tenggelamkan? Seru Dev. Katanya mau belajar berenang. Cepat kemarilah. Naira berjalan mendekat ke arah Dev yang sedikit menengah dengan perlahan karena dirinya benar-benar takut tenggelam. Kau yakin tidak bisa berenang sama sekali? Tanya Dev dengan tatapan yang meragukan. Aku bisa berenang, tapi hanya bisa sampai jarak 2 meter saja. Dan itu pun aku harus menepi untuk mencari pegangan. Kalau tidak aku akan tenggelam. Dan mungkin, mati itu namanya tidak bisa berenang. Sembur Dev. Ya, begitulah. Naira terkekeh. Ayo kuajari. Lepaskan, perintah Dev. Apa yang dilepaskan? Naira menatap penuh tanda tanya. Bajumu, seru Dev. Kedua mata Naira membulat penuh dan menanggapi perkataan Dev dengan serius. Tentu saja tanganmu. Dev menjelaskan. Tidak mungkin kau berenang dengan berpegangan kepadaku seperti ini. Jangan berpegangan seperti ini. Lepaskan. Oh, maaf. Naira terkekeh dan menjauhkan tangannya dari tangan Dev. Dev mulai mengajarinya teknik berenang dan juga cara pengambilan napas yang benar. Selama kurang lebih 1 jam lamanya, Dev dengan begitu sabar mengajari Naira berenang.
Dan apa yang diajarkannya hari ini benar-benar dilakukan dengan baik oleh Naira hingga dirinya tidak kesulitan mengajari wanita itu. Namun, Naira masih harus terus banyak berlatih lagi. Dev tiba-tiba berenang menjauh dari Naira dan membiarkan wanita itu berdiri di tengah-tengah kolam renang sendirian. Lalu ia berdiri dengan jarak sekitar 8 meter dari tempat wanita itu berdiri saat ini. Ayo berenanglah kemari, ke arahku. Perintah Dev. Setelah tadi mengajari Naira berenang secara bertahap dari jarak 3 hingga 5 meter, kini Dev menyuruh wanita itu berenang dengan jarak lebih jauh lagi. Itu terlalu jauh, Dev. Aku tidak bisa, protes Naira. Bisa, tekan Dev. Ini terakhir. Setelah itu kita mengakhiri latihan berenang hari ini. Tapi, Dev, Naira begitu ragu berenang dengan jarak lebih jauh lagi. Sudah cepatlah. Dengan penuh keyakinan dan suara sorak Dev yang menyemangatinya, Naira pun akhirnya menyetujui perintah suaminya tersebut. Ia mulai berenang dengan gerakan gaya bebas yang tadi sempat diajarkan oleh Dev. Ia berenang menuju ke arah Dev yang suaranya terdengar samar menyemangati dirinya. Kenapa rasanya jauh sekali? Pikir Naira. Wanita itu hampir menyerah karena tidak kuat menahan napas lebih lama lagi. Namun, setengah tubuh Dev yang sudah terlihat di ujung sana dan hampir ia capai, kembali membangkitkan semangatnya. Ia terus berenang dengan menggunakan gerakan gaya bebas. Saat sudah mendekat, ia langsung mencengkram kasar tubuh Dev dan berpegangan pada laki-laki itu untuk menjaga keseimbangan tubuhnya yang nyaris tenggelam. Naira tak menyadari bahwa salah satu tangannya saat ini memeluk Dev. Bahkan tubuh mereka saat ini saling bersentuhan. Naira terbatuk-batuk dengan napas yang masih terengah-engah. Sementara kedua mata Dev sedari tadi seakan dibuat melumpuh memandangi wajah wanita itu dari jarak yang sangat dekat. Wajah Naira serasa meneduhkan hatinya untuk membuat matanya berlama-lama ingin menetap di sana. Kukumu melukai dadaku, katanya lirih, namun tak memindah tatapan matanya dari wajah Naira. Dengan napas yang masih terengah-engah, Naira langsung membuka kedua matanya. Maaf. Sambil menjauhkan tangannya yang ternyata tak menyadari jika kuku-kuku lentiknya mencengkram dada Dev hingga meninggalkan bekas merah di sana. Kau hampir membunuhku, Dev. Naira memegangi dadanya untuk mengatur sirkulasi udara supaya melingkupi paru-parunya. Ya, memang itu niatku. Kau. Suara Naira menyentak telinga Dev. Matanya melotot penuh. Aku hanya bercanda, sambil terkekeh. Lebih tepatnya seperti orang yang sedang memaksakan tawanya. Ayo kita naik. Dev terlebih dulu naik ke permukaan. Lalu, ia membantu Naira untuk keluar dari kolam renang dan mengajaknya untuk duduk di kursi berjemur. Ambil ini. Dev memberikan handuk kering kepada Naira untuk mengeringkan tubuhnya. Kau harus sering-sering berenang untuk melatih kemampuanmu, kata Dev yang juga mengeringkan tubuhnya dengan handuk. Ya, terima kasih. Apa aku harus membayar ini semua? Dev menarik ekor matanya untuk menjangkau Naira. Membayar apa? Membayar karena kau sudah mau mengajariku berenang. Salah satu sudut bibir Dev terangkat. Ya, tentu saja. Ilmu yang kuberikan kepadamu baru saja tidak gratis. Oh, sungguh sial. Padahal Naira hanya berbasa-basi saja, tetapi Dev ternyata menginginkan bayaran untuk apa yang baru saja diajarkannya. Berapa aku harus membayarmu? Tanya Naira. Kedua manik mata Dev kini terkunci dengan mata wanita yang duduk di sampingnya saat ini. Menelusuri wajah Naira dan berujung hingga ke bibir tipis wanita itu yang berwarna merah jambu tanpa polesan lipstik sedikit pun, lalu menemui mata Naira kembali. Nanti akan kupikirkan. Mengalihkan pandangannya dari Naira dan kini sibuk mengeringkan rambut cepaknya yang basah. Kenapa tidak kau katakan sekarang saja, Dev? Kalau kukatakan sekarang kau akan sanggup membayarnya. Jadi nanti saja. Permisi, Tuan. Kai tiba-tiba datang dan menghentikan percakapan sepasang suami istri itu. Melihat Dev ternyata bersama Naira yang hanya memakai pakaian minim bahan, Kai langsung menundukkan pandangannya ke bawah. Tutup tubuhmu. Dev membalutkan handuk miliknya ke sebagian tubuh Naira agar terjaga dari pandangan mata pengawalnya. Ada apa, Kai? Tanya Dev. Suaranya terdengar menyimpan kekesalan, namun ia tak menunjukkannya. Maaf, Tuan,
saya mengganggu waktu Anda dengan Nona. Pengawal Tuan Chandra tadi datang kemari untuk memberikan undangan ini. Undangan apa ini? Kening Dev berkerut sambil mengambil surat undangan dari tangan Dev. Undangan private dinner bersama keluarga Fagela dan Wisnujaya, Tuan. Mendengar jawaban Kai, kedua mata Naira membola penuh. Ia yang mulanya tak tertarik mendengarkan percakapan antar suami dan pengawalnya kini mulai tertarik untuk mendengarnya. Wisnujaya? Itu kan keluarga Dio, gumamnya dalam hati. Ekor mata Naira perlahan bergerak menjangkau undangan yang ada di tangan Dev. Kai, ambilkan ponselku, perintah Dev. Kai segera mengambilkan ponsel milik Dev yang terletak di atas meja, lalu memberikan kepada sang pemiliknya. Jemari tangan Dev berkutat kepada layar ponsel untuk mencari nomor telepon papanya. Lalu benda pipi itu diletakkan di daun telinganya. Halo, Dev. Tak lama kemudian suara Papa Chandra terdengar dari seberang sana. Iya, halo, Pak. Dev mau tanya. Masalah undangan private dinner? Pungkas Papa Chandra. Iya, Pak. Kenapa Dev juga diundang dalam private dinner keluarga Fagela dan Wisnujaya? Tuan Wisnujaya dan Tuan Fagela keduanya sekarang menjadi rekan bisnis baik Papa. Anak Tuan Fagela menikah dengan keponakannya Tuan Wisnujaya, pesta pernikahan yang kapan lalu kita datangi. Oh, lalu? Kemarin Papa sempat bertemu dan menghabiskan waktu yang cukup lama bersama mereka. Lalu Tuan Fagela dan Wianujaya mengundang kita untuk private dinner. Ya. Katanya untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga besar mereka, tutur Papa Chandra. Kau bisa datang, kan, bersama Naira. Dev melirik ke arah Naira. Wisnujaya, mereka keluarga mantan kekasihnya Naira, gumamnya. Lalu menyetujui. Iya bisa, Pak. Baiklah, Dev, sampai bertemu besok. Percakapan mereka yang sedang berlangsung pun berakhir saat itu juga. Kau boleh pergi Kai. Perintah Dev kepada Kai. Baik, Tuan, permisi. Laki-laki itu segera berlalu meninggalkan Naira dan juga Dev yang masih berada di sana. Naira tiba-tiba beranjak berdiri. Mengembalikan handuk yang tadi sempat diberikan oleh Dev. Dev, aku permisi mau ganti baju, setelah itu kembali ke kamar. Naira, tunggu. Dev menarik pergelangan tangan Naira hingga langkahnya terhenti. Ia beranjak berdiri dan kini berhadapan dengan wanita itu. Ada apa, Dev? Besok temani aku. Temani? Kening Naira berkerut penuh tanya. Kemana? Mendatangi undangan private dinner dari rekan bisnis Papa. Tenggorokan Naira terasa seperti tersedak saat mendengarnya. Kenapa harus mengajakku? Kau kan bisa pergi berdua dengan Paman Chandra. Lagi pula, Papa menyuruh kau datang, jadi kau harus ikut denganku untuk mendatangi undangan itu, tukas Dev. Tapi, Dev, kenapa? Lagi-lagi Dev menukas perkataan Naira yang belum terselesaikan. Keningnya berkerut. Kau takut bertemu dengan keluarga mantan kekasihmu? Kedua mata Naira dibuat membulat penuh. Bagaimana bisa Dev tahu, pikirnya. Maksudmu, Wisnujaya adalah keluarga mantan kekasihmu itu, kan? Jangan berpura-pura tidak tahu, seru Dev. Kau takut bertemu dengan mereka? Tidak. Siapa yang takut? Tantang Naira. Baguslah. Kalau begitu kau besok harus menemaniku. Tapi, Dev, aku tidak mau mendengar apapun. Kau harus ikut. Suara dan sorot mata Dev penuh perintah dan tidak bisa dibantah hingga akhirnya membuat Naira terpaksa menyanggupinya. Selanjutnya. Bab 33. Mempertanyakan status. Dev mendatangi kamar Naira dengan baju santai yang cukup rapi. Seperti biasa, laki-laki itu menyelonong masuk tanpa mengetuk pintu hingga membuat Naira yang kala itu sedang berganti baju terkejut karenanya. Kau sangat tidak sopan masuk tanpa mengetuk pintu. Protes Naira. Ia langsung menutupi kembali tubuh polosnya dengan handuk. Ini juga kamarku, jadi untuk apa aku mengetuk pintu? Dev menutup pintu kamar yang ada di belakang tubuhnya, lalu mendaratkan tubuhnya duduk di tepi tempat tidur. Naira mendengus dan masuk ke dalam kamar mandi, lalu segera memakai pakaian yang belum membalut sempurna di tubuhnya. Tak lama setelah itu, Naira keluar dari kamar mandi, menemui Dev yang ternyata masih berada di dalam kamar menunggunya. Ada apa, Dev?
Tanya Naira. Aku mau mengajakmu membeli pakaian. Sambil menelusuri tubuh Naira dengan tatapan penuh kritik. Pakaianku sudah banyak. Untuk apa membeli pakaian lagi? Untuk besok. Tidak mungkin kau mendatangi undangan keluarga mantanmu dengan pakaian lama. Kau harus membeli pakaian baru dan bagus. Dev beranjak berdiri dan tiba-tiba menarik tangan Naira. Ayo, Dev, tunggu. Ada apa lagi? Langkahnya terhenti sambil mendecakkan lidah. Aku mau memakai sweaterku dulu. Berusaha melepaskan pergelangan tangannya yang terkunci dari jemari tangan Dev. Cepatlah. Dev mengempaskan tangan Naira dan berjalan keluar kamar menunggu wanita itu di bawah. Naira dan Dev kini berada di dalam mobil. Mereka diantarakan oleh Kai untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Selama dalam perjalanan, Naira hanya diam menundukkan pandangannya ke bawah. Mengamati kedua telapak tangannya yang meremas satu sama lain. Dev yang sedari tadi memperhatikan wanita itu tak mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh istrinya. Ya, Naira bingung dengan ajakan Dev untuk bertemu dengan keluarga Dio yang dulu pernah menghinanya. Ia benar-benar enggan untuk ikut bersama Dev mendatangi undangan itu. Tapi ia tidak bisa menolak atau membantah. Aku benar-benar malas bertemu dengan keluarga Dio. Aku harus bagaimana? Apa aku harus pura-pura sakit saja supaya Dev tidak jadi mengajakku? Batin Naira mendesah kebingungan. Apa yang sedang kau pikirkan? Suara Dev membuyarkan lamunan Naira. Naira mengangkat dagunya menemi mata laki-laki itu. Tidak memikirkan apa-apa. Sambil mengulas senyuman tipis yang nyaris tak terlihat. Setibanya, Dev mengajak Naira masuk ke dalam mall dan mengunjungi satu persatu butik ternama yang ada di sini. Ia menyuruh wanita itu untuk membeli beberapa pakaian dan juga sepatu semaunya. Dev tidak membatasi nominal uang yang akan ia keluarkan nanti. Naira tidak terbiasa belanja di butik yang mahal seperti ini. Ya, meskipun ia berasal dari keluarga yang berkecukupan, tapi dari dulu Naira selalu menyayangkan uangnya untuk membeli pakaian di tempat mahal seperti ini. Ia lebih memilih membeli baju di toko baju yang murah dan menabung sisa uang yang diberikan oleh ayahnya dibanding harus mengambur-hamburkan uang untuk membeli barang-barang yang menurutnya tidak terlalu penting. Karena sadar diri, Naira masih belum bisa mencari uang sendiri. Berbeda sekali dengan kedua kakaknya yang sejak dari kecil selalu menghabiskan uang yang diberikan oleh ayahnya hanya untuk memberi barang-barang bermerek. Naira dibantu oleh salah satu pegawai wanita yang sedari tadi mengikuti untuk membantunya mencari pakaian yang menurutnya pantas. Ia beberapa kali mencoba pakaian di ruang ganti. Dan setiap pakaian yang sudah dicoba oleh Naira, Dev langsung menyuruh pegawai butik itu membungkusnya tanpa meminta persetujuan Naira menyukainya atau tidak. Karena menurut Dev semua baju yang dicoba Naira semuanya pantas dipakai oleh wanita itu. Naira, sepertinya ini pantas untukmu. Dev tiba-tiba menghampiri dengan memberikan dress berwarna salmon pucat kepada Naira. Wanita itu dengan malas-malasan mengambilnya. Lalu mencoba baju itu di ruang ganti. Tak lama kemudian Naira keluar dari ruang ganti dan meminta pendapat Dev. Bagaimana, Dev? Kedua manik mata Dev menelusuri tubuh Naira dengan pandangan penuh kritik, kau terlihat sangat ken. Bagus. Baju itu sangat bagus untukmu, kata Dev mengomentari. Iya, bagus. Aku juga menyukainya. Naira kembali masuk ke dalam ruang ganti untuk melepaskan baju tersebut. Lalu menemui Dev kembali. Namun, Naira tiba-tiba dibuat mendelik saat tidak sengaja melihat price tag yang tertera di baju itu. Harga baju ini 2 juta? Mahal sekali. Naira memprotes tanpa mengondisikan suaranya hingga pengunjung dan pegawai butik langsung menjadikannya pusat perhatian. Ia juga langsung memeriksa harga baju-baju yang akan dibungkus oleh Dev untuknya. Dan harganya pun ternyata tidak jauh berbeda. Dev, baju-baju di sini mahal sekali. Kenapa memangnya? Tanya Dev dengan suara santai. Kita beli di tempat lain saja. Baju di sini mahal-mahal. Nyaris menarik tangan Dev untuk mengajaknya pergi dari sana, tetapi laki-laki itu menolaknya. Jangan mempermalukanku di sini, Dev langsung membungkam mulut Naira. Tapi baju tadi memang mahal sekali, Dev. Naira kembali memprotes saat tangan Dev sudah menjauh dari mulutnya. Di Tanah Abang kita sudah dapat baju 1 karung.
Naira, Dev melihat ke sekitar. Ia merasa malu dengan apa yang dikatakan oleh Naira. Pegawai butik pun berpura-pura tidak mendengar dan melihat, namun beberapa pengunjung masih menjadikan mereka pusat perhatian. Kau ini sungguh benar-benar memalukanku, seru Dev dengan suara yang lolos dari sela-sela giginya. Tapi ini memang mahal sekali. Aku tidak mau membelinya. Hendak mengembalikan baju itu ke tempatnya semula, tetapi Dev langsung menyahutnya. Yang membeli aku, bukan kau, seru Dev. Mbak, suara Dev memanggil pegawai yang sedari tadi membantu Naira untuk memilihkan baju. Iya, Pak. Tolong bungkus baju ini. Dan beberapa baju yang sudah dicoba oleh istriku tadi tolong bungkus semuanya. Dev. Naira memprotes. Diam atau aku akan menyuruh pegawai tadi membungkusmu juga. Tukas Dev sambil memelototkan kedua matanya kepada Naira hingga membuat wanita itu bungkam dan tidak berani lagi membantah. Tidak butuh waktu lama Dev menemani Naira berbelanja. Kurang dari waktu setengah jam, ia dan Naira sudah mendapatkan beberapa pakaian dan juga sepatu. Tidak seperti Vania. Ya, Dev sering sekali mengeluh jika diajak oleh Vania berbelanja. Karena ia harus menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk menemani wanita itu. Astaga, kenapa lagi-lagi Dev membandingkan Naira dengan Vania? Seusai berbelanja, Dev mengajak Naira untuk makan di salah satu restoran Chinese food yang ada di mall tersebut. Saat seorang greeter menyambut mereka dan hendak menunjukkan tempat duduk, dua orang laki-laki tiba-tiba datang menghampiri Dev. Kedua laki-laki itu memiliki wajah yang sangat mirip. Lebih tepatnya mereka saudara kembar. Dev. Keduanya saling menyapa dan mengguncang bahu Dev hingga membuat Dev terkejut dan mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam restoran. Kan benar kataku ini Dev? Aku tidak salah lihat berarti tadi. Salah satu dari laki-laki itu mengoceh kepada saudara kembarnya. Indra. Kalian di sini? Dev begitu terkesiap melihat kedua saudara kembar itu. Ia memberikan sapaan hangat dengan menjabat kedua tangan mereka secara bergantian. Iya, Dev. Kami sedang berbelanja. Aku kira kalian menetap di Amerika. Sejak kapan kalian kembali di Indonesia? Tanya Dev. Baru 1 minggu ini. Engkongku sakit itu sebabnya kami pulang ke Indonesia. Oh, semoga kakek kalian lekas sembuh. Kedua mata saudara kembar itu kini tengah memperhatikan Naira yang bersembunyi di balik tubuh Dev dengan sorot mata penuh tanya. Lalu, mereka mengedarkan pandangannya ke sekitar. Mana Vania, Dev? Iya, kemana Vania, Dev? Kau tidak bersama dengannya? Dev melirik ke arah Naira. Lalu matanya kembali menemui kedua laki-laki kembar itu. Tidak, jawabnya setelah beberapa saat membisu. Kedua laki-laki kembar itu kini menyudutkan Naira dengan matanya. Gadis ini siapa, Dev? Istriku. Adiknya Dev. Naira dan Dev menjawab secara bersamaan, namun dengan jawaban yang berbeda hingga membuat kedua saudara kembar itu melihat mereka dengan tatapan bingung. Istri atau adik? Kita sungguh bingung, tanya mereka. Istriku. Ini Naira istriku. Dev menegaskan status Naira. Ia menarik tubuh Naira dan melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu hingga membuat pikiran Naira dipenuhi tanda tanya. Lagi-lagi Naira dibuat bingung dengan sikap Dev. Kenapa laki-laki itu malah memperkenalkannya sebagai istri? Sementara Naira dan Dev sudah sama-sama sepakat setelah menemukan Vania mereka akan berpisah. Selanjutnya. Bab 34. Tetapi tidak setelah. Dev sendiri juga bingung. Kenapa ia tiba-tiba mengakui Naira sebagai istri di depan kedua temannya ini? Ia refleks karena merasa seperti ada sesuatu yang mendorongnya untuk mengakui Naira begitu saja. Lagi pula, tidak ada yang salah jika dirinya mengakui Naira sebagai istri. Karena wanita yang tengah ia dekap pinggangnya saat ini memanglah istrinya. Istrimu? Kedua saudara kembar itu terkesiap saat mendengar pernyataan Dev. Lalu bagaimana dengan Vania, Dev? Vania. Dev begitu bingung harus menjawab apa tentang kekasihnya yang tiba-tiba pergi menghilang tanpa sebab dan kabar itu. Apa kau sudah putus dengan Vania, Dev? Saat kita pulang di Indonesia minggu lalu, kita bertemu dengan Vania. Kalian bertemu dengan Vania? Di mana? Tanya Dev dengan begitu antusias.
Ia langsung menjauhkan tangannya dari pinggang Naira dan melupakan wanita itu saat mendengar kabar tentang kekasihnya. Naira bisa melihat dengan jelas bagaimana telapak tangan Dev perlahan lepas dari pinggangnya yang semula dipegang erat. Katakan kepadaku kalian bertemu Vania di mana? Suara Dev terdengar mendesak dengan tidak sabar. Kami bertemu Vania di bandara. Tapi dia terlihat terburu-buru jadi kami hanya sekedar menyapa dan tidak mengobrol banyak dengan dia. Apa kalian tahu dia pergi kemana? Apa kalian mendapatkan informasi tentang keberadaannya? Kami mana tahu, Dev. Tapi aku rasa Vania waktu itu baru pulang ke Jakarta karena dia buru-buru naik taksi bandara dengan membawa koper. Kalian tidak salah orang? Tidak. Waktu itu yang kami temui memang benar-benar Vania karena kami sempat mengobrol sebentar. Baiklah, terima kasih banyak sudah memberikan informasi. Karena sekarang aku juga sedang mencari Vania. Memangnya kenapa dengan Vania hingga kau mencarinya? Kalian putus? Tanyanya serentak. Tidak. Kami sama sekali belum putus, ujar Dev setelah beberapa saat diam memikirkan untuk memberi jawaban. Lalu, kedua saudara kembar itu perlahan menggerakkan ekor matanya melirik ke arah Naira yang masih berdiri di samping Dev. Kau masih menjalin hubungan dengan Vania, tetapi kau menikah dengan istrimu ini? Kita sungguh bingung. Naira hanya diam dan menundukkan pandangannya ke bawah. Ia tidak bisa menunjukkan ekspresinya ketika Dev membenarkan bahwa dirinya dan Vania masih memiliki hubungan. Jika Dev tadi hanya menganggapnya sebagai adik, mungkin Naira tidak akan merasa malu seperti ini. Ya, di satu sisi Dev mengakuinya sebagai istri, tapi di sisi lain Dev mengakui masih memiliki hubungan dengan Vania, kekasihnya. Sebenarnya apa mau laki-laki itu? Naira hanya bisa mendesah pasrah. Ya. Ceritanya panjang, sahut Dev kemudian dengan suara yang enggan. Kita ingin sekali mendengar ceritamu, Dev. Tapi kita sedang terburu-buru harus menjemput Mama. Apa kau mau menceritakannya lain waktu kepada kami? Tentu saja. Lagi pula aku tidak bisa menceritakannya sekarang. Sebelum aku menemukan Vania. Suara dan raut wajah Dev mendadak melemas saat menyebut nama Vania. Naira bisa melihat cinta yang tulus dan sangat kehilangan dari sorot mata laki-laki itu. Indra. Jika kalian mengetahui tentang keberadaan Vania atau informasi tentang dia, tolong kabari aku. Iya, tentu saja kita akan mengabarimu. Kita lanjutkan mengobrol lewat pesan singkat, ya, Dev. Kami permisi pamit dulu. Kedua saudara kembar itu berpamitan pergi dari sana setelah Dev mengizinkannya. Dev melanjutkan niatnya untuk mengajak Naira makan siang di restoran Chinese food yang sudah ia reservasi sebelum dirinya bertemu dengan teman lamanya Andra dan Indra. Namun, Naira tiba-tiba menolak ajakannya dan membatalkan makan siang mereka begitu saja. Kenapa tidak jadi makan? Tanya Dev. Aku masih kenyang, Dev. Tapi tadi kau tidak menolak untuk kuajak makan. Kenapa sekarang tiba-tiba menolak? Ya. Tadi aku memang lapar sebelum kau mengobrol dengan temanmu. Tapi sekarang sudah tidak. Aku mau pulang saja. Aku lelah. Naira. Suara Dev terbuang sia-sia karena Naira lebih memilih meninggalkan restoran tersebut dan melenggangkan kakinya berjalan mendahului Dev untuk pergi ke parkiran menemui Kai yang sejak dari tadi menunggu mereka di sana. Nona, mana Tuan Dev? Tanya Kai kepada Naira yang baru saja masuk ke dalam mobil. Namun wanita itu hanya diam saja. Kai mengedarkan pandangan ke sekeliling tetapi tidak melihat majikannya di sana. Ia hendak bertanya lagi kepada Naira, tetapi tak lama kemudian Dev terlihat dan menyusul istrinya masuk ke dalam mobil. Apa kita kembali ke rumah, Tuan? Tanya Kai memastikan. Iya, kita pulang, sahut Dev. Kai langsung mengemudikan mobilnya meninggalkan tempat pusat perbelanjaan tersebut. Dev menarik pandangannya untuk menemui Naira yang terlihat diam saja. Naira, maafkan aku. Aku tadi terlalu lama mengobrol dengan temanku hingga rasa laparmu jadi hilang. Tidak apa-apa, Dev, sahutnya singkat. Aku akan menyuruh Lily memasak makanan Chinese. Jadi kita makan berdua di balkon atas. Naira hanya menganggukkan kepalanya dengan ringan tanpa melihat ke arah Dev yang matanya masih tertuju kepadanya. Kai, aku tadi bertemu dengan teman kuliahku. Minggu lalu mereka sempat bertemu dengan Vania,
kata Dev kepada Kai setelah mengakhiri percakapan singkatnya dengan Naira. Nona Vania? Di mana mereka melihat Nona Vania, Tuan? Tanya Kai dengan begitu antusias. Pandangannya sesekali meninggalkan kemudinya melihat ke arah kaca spion yang menggantung di atas untuk melihat pantulan ekspresi majikannya yang terlihat penuh harap. Di bandara, mereka melihat Vania dari arah kedatangan dan terburu-buru naik taksi bandara dengan membawa koper, ujar Dev. Kai, aku tidak mau tahu. Kau harus segera mencari tahu keberadaan Vania. Mungkin dia ada di Jakarta atau di Bandung. Tapi semua anak buahku sudah mencarinya ke seluruh kota Bandung dan Jakarta, tetapi tidak ada, Tuan. Tapi temanku melihatnya di bandara minggu lalu. Bentak Dev. Kau harus mencarinya lagi sampai ketemu. Aku tidak mau tahu. Iya, baik, Tuan. Jangan iya-iya saja, tapi lakukan. Suara Dev menggelegar dengan penuh kekesalan. Kai mendesah serba salah. Iya, Tuan Dev. Setibanya di rumah, Naira langsung masuk ke dalam kamar. Dev pun mengekorinya dari belakang sambil membawa barang belanjaan milik Naira. Entah kenapa dia tidak memprotes saat membawa barang belanjaan milik istrinya itu. Mau diletakkan di mana? Tanya Dev sambil mengangkat beberapa kantung tas yang ia pegang. Kemarikan, biar nanti kusimpan. Terima kasih. Naira mengambil tas belanjaan itu dan meletakkannya di atas tempat tidur. Wanita itu tiba-tiba tidak acuh dan mendiamkan Dev hingga membuat laki-laki itu bertanya-tanya. Kenapa sejak dari tadi di dalam mobil kulihat kau diam saja? Dev mengekori Naira yang mengambil baju dari dalam lemari. Wanita itu berbalik. Bukannya kita selalu diam dan tidak banyak bicara? Iya, tapi aku merasa kau tiba-tiba berbeda tidak seperti pagi tadi. Aku memang seperti ini, Dev. Aku hanya lelah saja. Baiklah. Dev melihat baju yang baru saja diambil oleh Naira dari dalam lemari. Kau sepertinya mau ganti baju? Aku akan keluar. Naira menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dev hendak berjalan keluar meninggalkan kamar, tetapi suara Naira yang memanggilnya tiba-tiba mengurungkan niatnya. Ada apa? Tanya Dev. Menjauhkan tangannya dari daun pintu kamar yang nyaris ia buka. Naira berjalan mendekatinya dengan sorot mata yang tak terbaca. Seharusnya tadi kau tidak mengakuiku di depan temanmu sebagai istrimu, kata Naira dengan suara dan tatapan matanya yang tegas. Bukan hanya kepada temanmu saja, tetapi kepada semua orang. Tekannya. Kenapa memangnya? Kau keberatan? Dev bertanya balik setelah beberapa saat dirinya membisu karena mencerna perkataan Naira. Ada kekesalan di sorot matanya yang mendadak gelap. Ya, tentu saja aku keberatan, seru Naira. Aku tidak perlu bertanya kepadamu kau keberatan atau tidak dengan semua yang kulakukan. Termasuk memperkenalkan dirimu sebagai istriku di depan temanku atau semua orang. Karena kau memang istriku. Iya, saat ini, tapi tidak setelah kau menemukan kekasihmu. Seru Naira dengan suara yang mengguncang penuh tenggorokannya. Selanjutnya,